Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Kali ini Pak Tabib mau cerita tentang aktivitas keseharian Pak Tabib ya. Sebagaimana sudah diketahui kalian semua, kalau Pak Tabib itu mengajar di kelas Akademi Analis Tensimeter ya, secara online. Kenapa online? Karena memang yang sekolah itu rata-rata jauh ya dari berbagai daerah dan sudah bapak-bapak, emak-emak ya, karena terapis-terapis atau umum gitu. Dan beberapa juga ada dari luar negeri, dari Kuwait, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia. Maka tidak mungkin kan kalau offline. Jadi semuanya online seperti itu. Nah, selain dari kelas ya, dari mengajar di kelas Akademi Analis Tensimeter itu, maka keseharian yang lain adalah Pak Tabib banyak penelitian ya. Nah, bahan-bahan penelitian yang Pak Tabib lakukan itu ya dari relawan teman-teman yang konsul. Kalau yang mau privasi, yang mau intensif, dipandu, dibimbing secara intensif, baik gerakannya ataupun terapi yang lainnya, nah itu yang berbayar. Tapi kalau yang untuk relawan itu nggak berbayar itu, ya. Jadi yang penting siap untuk datanya dibedah, kasusnya dibedah untuk dijadikan bahan penelitian, bahan diskusi seperti itu, maka nggak bayar. Kalau untuk identitas tetap kita jaga privasinya, tapi untuk kasus sakitnya itu kita jadikan bahan diskusi dari teman-teman terapis atau teman-teman yang di nakes nanti ya, untuk bahan penelitian lah intinya. Nah, jadi selama masih banyak yang konsul secara online atau langsung, maka selama itu pula penelitian Pak Tabib itu masih terus berjalan, insya Allah. Kadang juga Pak Tabib mendapatkan sharing dari teman-teman nakes ya, yang mereka sedang kerja itu di rumah sakit, di klinik dan sebagainya. Sekedar sharing begitu. Ada orang yang kasusnya begini, tensinya seperti ini. Ada orang yang kasusnya begini, hasil labnya begini. Nah, itu kadang kita sharing, saling menyirami satu sama lain. Ya, Pak Tabib juga mencari informasi yang Pak Tabib belum tahu. Ya, teman-teman di nakes juga mencari informasi yang mereka belum tahu. Jadi memang kita saling belajar satu sama lain, dan itu yang mendorong penelitian Pak Tabib semakin lebih cepat insya Allah dengan seperti itu. Kemudian aktivitas yang lain, Pak Tabib tidak banyak menerima klien secara langsung ya. Pak Tabib dulu pernah buka klinik dulu ya, buka klinik dengan izin STPT gitu ya. Banyak pasien yang datang itu dulu ketika Pak Tabib belum mendalami di spesialis. Namun Pak Tabib rasakan sendiri ketika sudah bertekad mengambil spesialis, khususnya di bidang analis tensimeter ini. Sebenarnya semua spesialis kayaknya sama ya. Mungkin teman-teman belum merasakan aja nyoba spesialis kayak apa. Kalau Pak Tabib udah ngerasain. Jadi ketika kita sudah memutuskan masuk ke dunia spesialis itu, ternyata pantas kalau spesialis di kedokteran itu ketika masa belajar dia nggak boleh praktek ya, nggak boleh kerja, harus fokus belajar lagi. Ternyata Pak Tabib merasakan juga itu. Jadi ketika sudah memutuskan untuk jadi spesialis itu, akhirnya terdorong atau wajib bahkan untuk terus melakukan penelitian, karena tanpa penelitian itu ya Pak Tabib kayak orang perang nggak bawa senjata ya, kayak perang nggak bawa senjata begitu, kayak mau masak nggak ada pisau, nggak ada kompor gitu, bingung jadinya. Nah, akhirnya mau nggak mau harus banyak waktu untuk meneliti dari konsul-konsul teman-teman yang masuk gitu ya, dari konsul sesama mahasiswa atau yang lainnya. Maka itulah yang akan Pak Tabib teliti, karena selain dari analisis tensimeter itu, Pak Tabib juga harus menyediakan materi pendukung untuk menguatkan analisis itu, termasuk dalam materi psikologisnya, dari materi ruhaninya yang nanti terkorelasi dengan ruqyah, dari materi tentang karakternya, itu kan di ilmu tensi dibahas juga tuh. Nah,
itu Pak Tabib juga harus menyediakan referensi rujukan ilmu-ilmu itu, yang ini menjadikan oh begini ternyata masuk ke dunia spesialis gitu ya. Tidak bisa konsentrasi kalau buka praktek terus banyak klien datang terapi itu mah nggak bisa konsentrasi di penelitian. Jadi teman-teman yang sudah belajar sama Pak Tabib silakan lah yang buka praktek gitu ya. Pak Tabib itu banyak waktunya di meneliti ya. Ya ada klien yang datang untuk terapi Pak Tabib langsung itu ya ada, tidak dipungkiri ya, mereka mau silaturahmi langsung ke Pak Tabib ya ada, tetap Pak Tabib terima yang mau datang seperti itu. Tapi selain itu waktunya banyak di analisis. Seperti ini jam sekarang ini ya, jam berapa ini? Hampir jam 11 malam ya. Jam 10.42 itu kadang Pak Tabib masih cari inspirasi, masih meneliti sampai jam 1 kadang ya, jam 2 itu sudah kesehariannya, rutinitasnya seperti itu. Nah, contoh juga selain dari menganalisis tensi, Pak Tabib juga membuat banyak karya ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kebalik ya, karena pakai kamera depan. Ini dialog kolbu. Dialog kolbu membuka jalan buntu ya. Ini seri psikologisnya dari ilmu AAT yang terkorelasi dengan ruqyah ya. Ini juga Pak Tabib tulis ini ya, ada sekitar 70-an, hampir 80 halaman. Ini juga Pak Tabib seminarkan insya Allah ya. Jadi begitu, selain menganalisis tensi, Pak Tabib juga membuat karya-karya, buku-buku begitu ya, yang bisa dikonsumsi untuk umum sebenarnya tujuannya itu. Karena kan tidak semua orang itu bisa masuk ke kelas mahasiswa ya, teman-teman semua ya. Jadi ada yang maunya itu, saya ingin tahu ilmu tentang hipertensi saja, saya ingin tahu tentang ilmu saraf kejepit saja, saya ingin tahu tentang ilmu psikologisnya saja, saya ingin tahu tentang bagaimana kondisi-kondisi kesehatan kalau bidang penyangga itu pendek sebelah. Nah, Pak Tabib bikin itu seminar-seminar sesuai dengan sub-sub judul-judulnya seperti itu, supaya teman-teman yang mau belajar itu tidak tidak harus mengikuti kuliah yang 1 tahun itu, karena tidak semuanya mampu gitu ya. Nah, tetapi tentunya secara skala ilmu ya sudah jelas kalau masuk ke kuliah itu ya akan lebih mateng, karena memang akan mendalami secara detail ya dengan spesialisnya gitu. Karena dalam 1 tahun itu Pak Tabib nggak mengajarkan bidang ilmu lain kecuali memang spesialis di analis tensimeter itu ya. Jadi rujukan-rujukannya itu Pak Tabib itu nulis gitu ya, nulis dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya ya yang sering mudah dapat ya memang dari internet ya, informasi-informasi itu. Tapi kan nggak serta-merta gitu ya, nggak serta-merta dari internet. Mungkin beberapa inspirasi begitu ya. Adapun untuk pendalamannya ya Pak Tabib cari dari sumber-sumber referensi buku yang lain, bahkan dari sumber penelitian itu sendiri yang Pak Tabib masukkan untuk menambah wawasan itu. Kemudian tersusun menjadi satu buku, satu modul atau satu e-book, terbit satu tentang bahas masalah hipertensi misal. Kemudian teliti lagi, susun lagi, terbit lagi tentang buku apa. Seperti itu yang Pak Tabib lakukan tiap harinya. Jadi banyak meneliti dan menulis ya. Karena menulis itu butuh inspirasi, butuh suasana ya, maka jam-jam segini nih teman-teman udah pada tidur gitu ya, Pak Tabib masih fokus dalam mencari inspirasi, baik ketika meneliti atau menulis. Itu jam segini nih keluarnya ide-idenya itu. Begitu ya teman-teman ya. Itu aktivitas keseharian Pak Tabib insya Allah. Mau belajar Akademi Analis Tensimeter, oke, gabung kuliah ya, gabung kuliah nanti belajar bersama tentang ilmu analis tensi. Oke, assalamualaikum.